normalisasi sampah, lumpur, PUPR. Itu sudah bertahun-tahun. Salah satu permasalahannya ada di sini kan tingkat lumpur dan sampah yang luar biasa masuk ke kota. Masuk ke kota, dampaknya ujung-ujungnya ke kota, banjir sama sampah. Maka sebenarnya kita formulasikan keinginan PUPR untuk ini bersih, dan kemudian kita tangkap masyarakat juga punya keinginan untuk memberdayakan mengelola sungainya, alirannya, ikan lah. Combine itu sebenarnya 2018 kita sudah lakukan percobaan, cuma gagal. Maka di 2020 kita coba combine lagi, tapi dengan metode baru, konsep baru, dengan melibatkan berbagai elemen, komunitas, SKPD, gabunglah ngeroyok ini. Maka pada hari ini permasalahan yang dulu kita jadi masalah utama di sini itu sampah sudah hilang. Tempat pembuangan sampah yang puluhan tahun tadi kata Pak Heru, puluhan tahun sekarang sudah nggak tempat lagi, bukan tempat pembuangan sampah, kan luar biasa itu. Orang sudah tidak buang lagi ke sana. Ini nanti kita tunjukkan fotonya. Ini ada tempat sampah dulu pembuangan. Penuh di sini teh sampah. Ini sama ini. Hari ini sudah bebas. Sampah semua kosong. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat lagi yang di ujung Sani Baratayuda itu setiap tahun itu bisa 3 kali kita melakukan pengangkatan sampah. Kita laporan dari RW, Pak, tahun 2020 sampai hari ini sudah tidak lagi ngangkat. Hari ini bakal berkembang terus sepanjang aliran sungai ini sepanjang. Sementara kan ini ya kita rencanakan dari sini sampai ke sana. Sampai ke hulu. Iya. Tapi sedikit sih hulunya. Tapi ini kan karena ini kan 18 atau 19 Juli mulainya 2020 pandemi, jadi masyarakat banyak yang nganggur lah, nggak ada aktivitas. Kemudian kita berdiskusi dengan saya, umahnya orang ngarah ayah kegiatan, oke, kita laksanakan yang saling bermanfaat. Jadi sudah sebenarnya jadi pasti sama pemberdayaan ekonomi masyarakat. Canangan awalnya awal. Jadi sebenarnya kan baru berapa bulan kalau Juli belum setahun ya. Ada Pak Camat. Belum setahun. Pandemi waktu rame-ramenya. Pandemi kan semua supir angkot, supir bis, terkena dampak. Makanya Pak RW, Pak, orang kita lanjutkan lagi yang pernah kita coba gagal. Oke. Tapi harus dengan gerakan besar dan kita tidak seperti yang dulu. Masifnya. Itu saya stop dulu. Jangan. Kita buat gerakan yang masif. Nanti dari Basnas kan akhirnya kita bergabung. Pertanian, Diskanak turun bantu. Komunitas turun bantu. Komunitas ada pas pemuda kita bantu. Coba kita ikut. Apa masih bekas sampah unggul ya? Sampah udah lepas. Itu akhirnya hari ini kita berhasil. Nah, tadi pertanyaannya, apakah ini hanya di sini? Karena ini memang baru sumur jagung lah. Asur di target aja. Sepanjang aliran ini nanti kita garap di ala. Iya, tapi ya minimal dimulai dari sini. Sebagai sehat mengajak ngahijikeun siat. Saya melihat ada pergerakan masyarakat yang begitu positif. Bagaimana Anda mengajak mereka sehingga bisa terlibat? Pertama-tama kita bersosialisasi dulu, Pak, untuk masalah penanganan lingkungan, terutama untuk penanggulangan yang terbiasa warga itu membuang sampah ke irigasi atau ke sawah gitu kan. Kita diskusikan dulu dengan warga bagaimana kalau misalkan nanti dari misalkan kebiasaan kita hanya sekedar membersihkan irigasi itu nanti bisa difungsikan untuk bisa menjadi lahan sariban atau budidaya ikan gitu Pak, di irigasi. Yang tadinya warga terbiasa dengan membuang sampah ke saluran itu akhirnya bisa tercover dengan adanya sariban yang ada di wilayah kami sendiri. Satu hal yang penting kita bisa merubah mindset, merubah pola pikir masyarakat yang tadinya memang terbiasa gitu dengan seenaknya, dengan mudah membuang sampah, dibakar dan sebagainya di itu, kita cover alhamdulillah, sehingga mereka terpikir juga untuk tidak akhirnya membuang sampah di lingkungan irigasi, terutama membuang sampah sembarangan. Nah, dari situ kita berkomunikasi dengan warga, dengan masyarakat, bagaimana kalau kita membuat kelompok. Nah, akhirnya terbentuklah kelompok Sariban Barokaspo. Dengan awal-awalan itu hanya 3 skat, Pak, 30 meter. Jadi 10 meter, 1 skat 30 meter. Dari situ kita olah lagi, berkembang sehingga banyak dukungan, terutama saya berkoordinasi dengan pihak PUPR dan dengan Pak Lurah Kota Kulon. Alhamdulillah dari situ muncul berbagai macam ide dan motivasi dari beliau-beliau ini yang akhirnya dari berbagai macam elemen, dari berbagai macam dinas itu terjun ke sini dengan tidak langsung saya mengundang, tapi mereka tertarik untuk ikut bergabung.
Oke, artinya benar-benar membantu ya? Benar-benar membantu mereka itu. Nah ini juga tanpa dukungan dari Baznas, dari UPT, dari semuanya itu di Skanak itu semuanya mungkin kita juga tidak akan seperti ini Pak. Oke. Hanya sekedar kita istilahnya hobi doang lah. Oke. Tidak ada unsur-unsur untuk berbisnis di ikan gitu. Berapa lama perjuangannya Kang? Saya dari awal itu, kalau dari awal banget itu 2 tahun Pak. Cuman untuk terakhir dari gerakan itu hanya setahun kurang lah. Oke. Kurang. 19 Juli hari Minggu saya bikin gerakan bebersih. Judulnya gerakan bebersih lingkungan. Kebetulan semua RW saya undang. Terus RW yang berdekatan juga 3 RW 19-20 kita undang juga untuk meminimalisir pergerakan masyarakat itu supaya tidak terbiasa membuang sampah di sini. Untuk memperjuangkan ini, apa saja kendalanya? Kendalanya yang jelas itu pertama-tama itu kan mensosialisasikan Pak, karena merubah pola pikir masyarakat itu tidak mudah Pak, tidak mudah, luar biasa susah gitu saya untuk bisa mengajak mereka itu, karena bahasanya kan mereka capek-capek dah irigasi makan ayat tugas, nah irigasi kan ada tugasnya dari pihak UPT gitu, kenapa kita harus capek-capek, yang penting kita buang sampah tidak sembarangan aja gitu. Tempat sampah kan udah di sini kan begini Pak, di sini tuh ada yang paling sentral, di situ tempat pembuangan sampah di situ yang berpuluh-puluh tahun itu tidak pernah bisa ditangani gitu. Nah dengan adanya gerakan dari kita, dari warga sekitar dan didukung oleh elemen masyarakat dari stakeholder yang ada di Kabupaten Garut ini, alhamdulillah sehingga bisa tertangani lah gitu. Yang tadinya sampah bertumpuk-tumpuk diminimalisir oleh warga, dibuang, akhirnya bersih Pak setelah itu. Alhamdulillah dengan seperti itu, dengan bahasa saya sendiri dalam bahasa Sunda itu Pak kuat-kuat aja orang mah, kuat memicen, kuat memersihan, gitu bahasa abi gitu. Slogannya saya itu seperti itu Pak kuat. Ini ada warga masyarakat yang punya inisiasi bagus. Apa pesan dan kesannya Kang? Ya, saya sangat tertarik dan sangat mendorong dan mendukung kegiatan ini. Memang pemerintah harus mendorong dengan kegiatan masyarakat, apalagi berkaitan dengan sampah yang selama ini menjadi permasalahan bukan di Garut, menjadi permasalahan nasional. Ketika Pak RW menginisiasi untuk dilaksanakan bebersih lah nama sederhananya, sehingga saya menghimbau seluruh masyarakat bahkan RW dipanggil semuanya untuk datang ke lokasi ini untuk menyaksikan bagaimana cara membersihkan sampah. Kemudian RW-RW yang dekat harus memberikan informasi ke siapa, contohlah RW 21 untuk memberikan sampah. Nah dari sana berkembang sehingga sampai saat ini yaitu berkembangnya menjadi sarana budaya ikan setelah sampahnya tidak ada. Dulu lokasi ini ya dapat katakan semak belukar sampai orang pun takut untuk lewat di sini. Seram dan kotor ya? Iya, dan sangat kotor sekali. Orang jalan lewat sini. Sekarang alhamdulillah itu Pak. Makanya betul yang dikatakan tadi oleh Pak RW, dari semua elemen saya koordinasi dengan Baznas, saya koordinasi dengan peternakan, perikanan dan pertanian, sehingga pada turun dengan sendirinya tanpa diundang. Dia itu ingin berbuat atau bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat jangan sampai membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di kali. Itu poinnya waktu itu. Tetapi syukur alhamdulillah pada saat ini setelah sampah ini bersih, yang hilirnya alhamdulillah tidak terjadi lagi banjir dan tidak lagi mempet, sehingga PUPR bahkan saya kira tidak menganggarkan lagi untuk normalisasi, karena memang soalnya udah bersih yang tadinya sangat kotor. Alhamdulillah bahkan saya pun menghimbau sepanjang irigasi siapapun lah dimanapun, khusus Kota Kulon, jangan membuang tinjau. Bila melihat situasi dan kondisi ini sudah terlihat kebersihan dan mungkin manfaatnya ya. Ada target apa nih ke depan kira-kira dari PUPR apabila melihat semangat dan motivasi masyarakat yang begitu besar? Karena ini potensi pengembangannya masih luas, jadi memang PUPR juga akan terus mendampingi. Salah satunya dari PUPR walaupun bukan bidang SDA, itu nanti kita akan tata lingkungan sekitarnya, seperti misalnya jalan lingkungan kita akan tata biar orang semakin nyaman lewat sini, karena ini adalah akses utama orang berbondong-bondong untuk menuju ke wisata konservasi di Talangseng. Untuk berjalan kaki memang favoritnya ke sini, jadi kita siapkan penataan dari sisi sumber PUPR. Oke, Kang, apresiasi apa yang akan diberikan kepada masyarakat setempat nih? Ya, apresiasinya sih sebenarnya
kita akan bantu untuk dari sisi PUPR kita akan bantu program-program yang akan semakin mendukung keberadaan Sarabasa HT ini. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Lurah bahwa ODF karena itu ada di PUPR, kita juga akan bantu mendukung program. Ayo kita selalu jaga Sarabasa HT, kita lestarikan dan kita tularkan ke tempat lain. Sarabasa HT, saluran bebas sampah, sehat sejahtera. Yes! Sarabasa HT, saluran bebas sampah, sehat sejahtera. Yes!